Hari ini kita akan bicara mengenai pentingnya pola tidur yang baik untuk optimalisasi tumbuh kembang. Apakah anak itu perlu tidur? Jawabannya pasti perlu. Setiap anak itu memerlukan tidur karena dalam tidur itu memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, manfaat tidur untuk pemulihan secara fisik dan juga secara emosi dan kognitif. Dan salah satu bentuk manfaat yang tambahan adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas pada anak. Nah, bagaimana menciptakan pola tidur yang baik untuk bayi dan anak? Awalnya pada 3 bulan pertama kehidupan, anak itu tidur dan bangun karena proses kenyang dan lapar. Jadi kalau dia lapar, dia akan terbangun untuk menyusu. Setelah kenyang, dia akan tertidur kembali. Nah, setelah 3 bulan, ada hal penting yang harus diperhatikan orang tua adalah bahwa pola tidur anak dipengaruhi oleh terang dan gelapnya lingkungan tempat anak tidur. Jadi usahakan pada anak saat tidur malam hari kamarnya lebih gelap, lebih temaram, dan pada pagi atau siang hari sinar matahari harus masuk ke dalam ruang tidur atau kamar tidur supaya anak bisa mengetahui bahwa ini malam dan itu siang atau pagi hari. Nah, bagaimana juga orang tua mensikapi bagaimana anak itu harus bisa memiliki kemampuan self-shooting atau bila terbangun dia akan tidur dengan sendirinya. Nah, sebelum hal itu dilakukan, orang tua juga harus tahu bahwa pola tidur itu atau tidur itu memiliki 2 fase yang disebut tidur aktif dan tidur tenang, ya. Nah, pada saat tidur aktif itu anak kadang-kadang suka terjaga atau terbangun, tetapi dia akan tertidur kembali kurang dari 30 menit. Sedangkan pada fase tidur tenang ada salah satu fasenya yang disebut deep sleep atau tidur dalam. Nah, pada saat tidur dalam biasanya kalau kita membangunkan anak itu lebih sulit. Nah, bagaimana mengeceknya anak sudah masuk tidur dalam atau belum? Biasanya kita sentuh saja bulu matanya. Kalau dia masih bergerak berarti belum masuk tidur dalam. Pada beberapa anak yang mudah terbangun bila kita taruh di tempat tidur, karena mungkin menidurkannya dengan digendong, usahakan saat digendong sudah masuk tidur dalam dulu, baru setelah itu kita taruh sehingga anak tidak terbangun lagi pada malam hari. Nah, bagaimana dengan kebutuhan tidur anak, ya? Secara garis besar, semakin besar anak, jumlah jam tidurnya semakin berkurang. Jadi kalau bayi baru lahir sampai 1 bulan itu sepanjang hidupnya tidur, ya, kira-kira 18 jam itu dia tidur. Dia terbangun kalau lapar, kemudian tidur kembali. Dan komposisi tidur siang dan tidur malam itu sama. Nah, setelah usia 4 tahun tidak perlu tidur siang, asalkan tidur malamnya berkualitas, jadi tidak terbangun pada malam hari. Nah, bagaimana menciptakan pola tidur yang baik? Seperti mempelajari pemberian MPASI. Jadi setelah anak usia 3 bulan, usahakan anak itu tidur dalam kondisi lingkungan yang berbeda tadi, ya, siang dan malam. Dan kalau bisa menyusu atau memberikan ASI itu setiap 3 jam. Kalau anak tidur lebih dari 3 jam, tidak perlu harus dibangunkan. Tapi kita harus lihat pemantauan pertumbuhannya baik atau tidak. Tapi kalau misalnya lebih dari 4 jam, biasanya kita harus bangunkan. Dan diharapkan nanti usia 9 bulan, bayi tidak terbangun lagi pada malam hari karena dia lapar. Jadi harus tidur sepanjang malam. Nah, bagaimana mensikapinya? Nah, itu harus kaitannya dengan pemberian ASI dan MPASI pada pagi dan siang hari. Sampai usia kira-kira 9 bulan, bayi akan tidur pagi biasanya sekali sampai 2 kali dan tidur siang sekali. Nah, usahakan tidur pada siang hari itu bangunnya paling lambat sekitar jam 4 atau 5 sore supaya dia bisa tidur atau bedtime-nya jam 8
jam 7 atau jam 8 malam. Nah, bedtime ini sebenarnya yang penting dipelajari oleh orang tua, bahwa setiap anak harus memiliki bedtime yang sama, baik hari kerja maupun hari libur. Sehingga anak itu sudah memiliki kebiasaan bahwa jam 8 tuh dia harus tidur, dan tidur sepanjang malam dan terbangun pada pagi hari sesuai dengan usianya. Jadi kalau tidur jam 8 bangun jam 6 pagi, kira-kira dia tidur 10 jam. Itu untuk anak di atas 4 tahun sudah baik. Kalau dia masih terbangun di bawah 1 tahun masih normal. Dan perhatikan juga kalau dia ada kerap terbangun pada malam hari, pastikan ada tidak penyakit pada anak tersebut, misalnya batuk pilek atau mungkin kelainan kulit yang menyebabkan gatal-gatal sehingga dia mudah terbangun. Satu lagi yang bisa meningkatkan atau memperbaiki pola tidur yang baik adalah melakukan sleep hygiene, ya. Sleep hygiene itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan rutin, jadi kata kuncinya rutin, sebelum anak itu jatuh tidur pada malam hari. Jadi sleep hygiene tidak harus dilakukan pada tidur siang atau pagi hari, tetapi untuk malam hari, mulai dari menyeka, kemudian mengganti baju tidurnya, kemudian waktu tenang, ya, boleh sambil bercerita, mendengarkan musik, dan bawa ke tempat tidur atau ke kamar tidur begitu ada tanda-tanda anak mengantuk, ya. Biasanya orang tua tahu tuh anak mengantuk seperti apa, ada yang rewel, ada yang garu-garu mata, ada yang garu-garu kepala. Nah, itu adalah waktu yang paling tepat untuk membawa ke tempat tidurnya sehingga anak mudah jatuh tidur dan tidur dengan baik sepanjang malam. Jadi selain makanan, asupan nutrisi, tidur itu penting, ya, karena pada saat tidur malam hari itu akan keluar hormon pertumbuhan yang maksimal. Hormon pertumbuhan maksimal itu keluar pada malam hari sekitar jam 11, jam 12 malam. Jadi kalau dia tidurnya baru jam 11, tidak akan ada keluar hormon pertumbuhan yang maksimal. Jadi pastikan anak itu memiliki bedtime rutin yang baik sehingga hormon pertumbuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan anak nantinya bisa maksimal keluar sehingga tinggi badan anak akan baik. Jadi tidur itu harus dipelajari, harus memiliki pola sejak awal. Jangan sudah mengalami gangguan tidur baru orang tua bermasalah, ya. Jadi sejak awal tadi saya sampaikan sekitar 3 bulan ajari bagaimana tidur dengan baik, usahakan lingkungan juga optimal, ya, suhu, kebisingan itu juga harus diperhatikan supaya pola yang sudah ada terbentuk sampai anak itu masuk prasekolah, usia sekolah dan nantinya remaja, sehingga tadi pertumbuhannya akan optimal, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat edukasi pada hari ini dan jangan lupa diterapkan dalam kegiatan atau kehidupan orang tua sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.